Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum pemrosesan paralel pada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang Close OpenMP. Agenda hari ini yang pertama adalah penjelasan Close OpenMP, kemudian bagaimana cara pelaksanaan praktikum hari ini. Nah, tujuan dari praktikum Close OpenMP ini adalah menguasai clause dalam direktif OpenMP. Secara teori, pertimbangan penting untuk pemrograman OpenMP itu adalah pemahaman dan penggunaan cakupan data. Karena OpenMP ini didasarkan pada model pemrograman share memory. Sebagian besar variabel digunakan bersama secara default. Variabel terdiri dari variabel global dan variabel private. Di sini disajikan tabel kombinasi clause dan nama direktifnya. Clause copy in dalam kurung itu ada paralel, for sectionnya ada, singlenya tidak ada, paralel for, paralel section. Ya. Jadi di sini sebagai catatan bahwa clause copy in itu hanya dapat digunakan dalam nama direktif paralel, for, section, paralel, kemudian dan paralel for dan paralel section. Begitu juga masing-masing dari clause ini dia mempunyai kegunaannya sendiri-sendiri. Jadi tidak kesemuanya. Misalkan copy private di sini paralel tidak dapat digunakan untuk paralel. Ya, tidak dapat digunakan dalam nama direktif paralel for, hanya dapat digunakan untuk nama direktif single. Nah, ada beberapa eksperimen yang harus Anda kerjakan dalam praktikum ini, ya. Ada beberapa di sini, ada clause copy in, kemudian clause copy private, kemudian clause default, clause first private, clause if, expression, clause last private, clause no wait, clause num treat, clause order, kemudian ada clause private, clause reduction, clause schedule. Ada beberapa eksperimen program yang harus Anda jalankan, kemudian Anda praktekkan apa hasilnya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana cara pelaksanaan praktikum hari ini secara teknis akan dijelaskan oleh asisten kita. Silakan kepada asisten untuk menjelaskan tata cara dari praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita bakalan membahas modul 2 dari praktikum pemrosesan paralel, yaitu Clause OpenMP, di mana tujuan dari praktikum ini adalah menguasai clause dalam OpenMP. Apa itu clause dalam OpenMP? Clause pada OpenMP adalah model pemrograman di mana memori dalam pemrosesan program itu akan digunakan secara bersamaan atau biasa disebut dengan shared memory gitu. Kemudian tetapi terkadang ada beberapa program atau beberapa kondisi yang mengharuskan kita untuk menggunakan memori secara private. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dari program itu tidak saling mengejar, tidak saling kejar-kejaran dalam running suatu program, sehingga jika program itu dijalankan secara paralel, itu dia tidak saling bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah deskripsi singkat mengenai
clause OpenMP. Kemudian pada praktikum kali ini kita bahkan melakukan percobaan menggunakan beberapa jenis clause. Di antaranya ada clause copy in, kemudian copy private, dan sebagainya. Untuk praktikum kali ini kita juga masih menggunakan Visual Studio sebagai IDE-nya. Langsung aja buat project baru seperti modul sebelumnya. Kali ini akan dibuat dengan nama project modul 2 clause OpenMP. Untuk lokasi penyimpanan tetap di lokasi E seperti modul sebelumnya. Oke. Next, jangan lupa untuk mencentang empty project finish. Tapi ingat, sebelumnya kita harus membuat sebuah kelas di dalam project kita, C++ class, kemudian tambahkan dengan nama terserah kalian, finish. Nah, jadi secara otomatis project kita akan terdaftar sebagai bahasa pemrograman dengan menggunakan C++ sebagai bahasa pemrogramannya. Klik kanan, properti, kemudian ke C++, general, aktifkan multiprocessing compilation, yes, kemudian pindah ke language, aktifkan OpenMP support. Apply, oke. Nah, kemudian untuk yang main.h kita closekan aja. Kemudian isi dari main.cpp kita isi dengan sesuai dari clause pada modul 2. Yang pertama adalah menggunakan clause copy in. Jadi sebenarnya copy in ini merupakan jenis clause yang mirip dengan first private, di mana pada first private itu dia akan melakukan private terhadap memori yang disimpan pada program ini, sehingga tidak dilakukan secara paralel gitu. Kemudian untuk inisialisasinya, data private itu bersifat private untuk masing-masing thread atau masing-masing prosesornya, sehingga data yang diinisialisasi itu tidak menggunakan nilai dari variabel dengan menggunakan nama yang sama dari master thread gitu. Jadi masing-masing thread itu akan menggunakan nilai tersendiri dari int main-nya ini. Tetapi ya terdapat beberapa perbeda antara first private dengan copy in. Pada copy in itu terdapat thread variabel yang belum diinisialisasi ini contohnya. Jadi thread variabelnya, thread private ini nilainya itu masih i, kemudian i itu belum diinisialisasi nilainya itu berapa. Itu bedanya dengan first private. Oke, kita jalankan debug, kemudian start with debugging, jalankan yes. Tunggu programnya. Kemudian ini hasilnya itu final result 656700. Perhitungannya bisa kalian lihat ada di sini hasilnya. Sebenarnya untuk mengetahui nilai dari hasil return dari program yang kita buat, kita itu menjalankan listing program itu menggunakan CMD, itu baiknya. Buka CMD, kemudian pindahkan ke folder di mana folder kita simpan tadi. Di E, kemudian pemrosesan paralel, clause MP, kemudian di clause OpenMP, debug. Kemudian sini terdapat satu file exe nantinya.
yang akan dijalankan. Ini dia. Jadi ini kita copy filenya, kemudian klik kanan, enter. CD, klik kanan. Ingat satu lagi, pada CMD ini kalau kita menggunakan spasi, spasinya itu harus diapit oleh dua tanda petik di sini. Kemudian enter, pindah ke drive E, kemudian jalankan programnya, close omp.exe, enter. Nih, jadi final resultnya akan ditampilkan seperti ini. Nah, untuk yang kali ini itu dia tidak menghasilkan nilai return gitu, jadi nilainya itu langsung diakhiri gitu. Tapi pada program-program berikutnya itu akan mempengaruhi. Kemudian untuk praktikum kalian bisa mengganti nilai A dan B, kemudian nilai N itu dengan nilai yang lain. Contohnya kalian ingin menggunakan nilai 50 pada A, kemudian 100 pada B. Apa yang akan terjadi gitu? Kalian bisa buat rebuild, kemudian jalankan lagi programnya yang ada di sini gitu. Nih. Ini waktu kita membuat nilai A-nya itu 50 dan nilai B-nya itu 100, programnya itu lama berjalan. Itu kenapa? Itu kalian bisa cari sendiri apa penyebabnya. Tetapi jika kita membuat nilai A-nya 100 dan nilai B-nya 50, rebuild solution, tunggu hingga selesai. Oke, selesai. Kemudian kita pindah ke CMD, jalankan programnya. Hasilnya akan ada. Kemudian akan ada tampilan debug error yang mengatasnamakan apa kesalahan dari variabel-variabelnya. Di sini pada keadaan kali ini itu dia memberitahu bahwa variabel A itu mengalami corrupted pada nilainya. Itu untuk copy in. Kemudian ada berikutnya itu ada copy private. Apa itu copy private? Jadi pada program copy private itu biasanya digunakan dengan sendiri untuk mendukung penyalinan data. Jadi data yang ada pada thread-nya itu akan disalin menjadi objek, dan tetap objeknya itu tetap bersifat private. Objeknya tetap bersifat private yang akan disalin ke thread yang lain. Misalnya pada PC yang kita gunakan itu menggunakan 4 thread, dual core 4 thread. Jadi pada thread 1 akan dikopikan ke thread kedua ataupun ke thread ketiga dan sebagainya. Itu untuk clause pada copy private. Ini kita pastikan di sini. Copy. Pastikan di sini save, kemudian run rebuild solution. Tunggu beberapa saat sampai rebuildnya sukses. Kemudian mungkin kalian bakalan mendapati beberapa kesalahan dalam kompilasi program ataupun dalam build program. Nah, itu bisa kalian tanyakan pada kolom komentar nantinya. Jalankan, kemudian tampilannya itu tetap sama. Kita akan ubah layoutnya hitam dan putih supaya mudah untuk dilihat. Nih, jadi
hasil finalnya adalah nilai yang ini. Nilainya tuh sama aja, karena dia tetap menggunakan perhitungan yang sama pada programnya. Tetapi, apa yang berbeda yaitu ada di pragmanya. Pragmanya menggunakan OpenMP dengan directive single dan clause-nya yaitu clause copy private, di mana menggunakan variabel i. Nih, untuk sama seperti percobaan sebelumnya, kalian bisa mengubah nilai 100 ini menjadi nilai berapapun. Kemudian biasanya itu akan terdapat beberapa perbedaan, misalnya error ataupun sebagainya. Itu bisa kalian masukkan ke dalam modul laporan untuk dilaporkan hasilnya. Itu untuk yang copy private. Kemudian ada clause default. Nah, jadi pada clause default ini memori pada program itu akan di-share ke thread yang lainnya. Jadi di clause yang ini memungkinkan kita gitu sebagai pemrogram dari program itu untuk menyatakan bahwa data dari program ini itu bersifat default gitu, sehingga data program ini dapat dijalankan secara paralel. Nih, sebagai contoh, ini kan dia menggunakan pragma OMP dengan directive single. Tapi kalau kita menggunakan default share, itu dia menggunakan directive paralel. Itu dia bedanya. Sehingga program ini dapat kita nyatakan akan dijalankan secara paralel. Sehingga semua dari program yang ada di sini akan dijalankan oleh masing-masing thread. Kita coba rebuild solution. Kemudian kita jalankan programnya. CLS untuk membersihkan screen. Kemudian nih, hasilnya sebenarnya sama aja, tetapi program dibaliknya seperti apa begitu. Program dibalik ini itu seperti apa? Misalnya kita akan mengganti nilai yang tadi. Kali ini saya akan mencoba mengganti nilai n menjadi nilai 50. Kemudian save, build, rebuild solution. Tunggu beberapa saat. Sukses. Jalankan. Hasilnya itu akan berbeda. Yang sebelumnya nilainya sekitar 600.000, ini sekarang hanya menjadi 80.000. Itu perbedaannya jika kalian bisa mencoba dengan nilai-nilai lainnya, sehingga di laporan kalian itu akan terdapat variasi. Mungkin kalian coba dengan menggunakan nilai angka-angka dinim atau sebagainya. Itu untuk clause default. Jadi ini untuk clause default. Kemudian ada clause first private ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalau di copy-in itu terdapat thread yang belum dideklarasikan. Ini thread private dengan variabel i yang bersifat sebagai integer ini belum dideklarasikan nilai i-nya itu berapa. Tetapi saat menggunakan first private, nilai i itu tidak dimasukkan ke dalam thread private. Jadi masuk ke dalam variabel yang ini. Kemudian pada first private kita menggunakan directive paralel. Kita jalankan programnya, selesai, kemudian jalankan. Nih, hasilnya sama aja. Kalian mungkin kalau mau menambahkan dapat dari mana hasil ini gitu, kalian bisa cari-cari bagaimana perhitungannya gitu. Kalau perhitungan secara teori itu nilai A ini akan selalu dijumlahkan dan dikalikan dengan 1. Contohnya I itu bersifat tambah-tambah, di mana berarti I itu kan selalu increment, selalu meningkat nilainya, di mana saat ini I-nya adalah 0, jadi A sama dengan
A0 sama dengan 0 dikali 1, hasilnya 0. Itu akan terus dijumlahkan sampai dengan A100, berarti 100 dikali 1. Nih, berdasarkan nilai N. Nih, program akan terus diulangin sampai I itu lebih kecil daripada N, berarti sampai dengan I99. Berarti kalau kalian ingin menggunakan perhitungan matematis, kalian dapat menggunakan sigma atau sum sebagai parameter perhitungan matematisnya. Hasilnya tetap sama. Di sini kita menggunakan direktif paralel. Next, ke program-program berikutnya itu juga sama, tetapi di sini ada yang berbeda, yaitu pada close if. Pada close if ini dia akan melakukan paralelisasi terhadap variabel nilai, di mana variabel nilai itu bersifat integer. Oke, kita lakukan pemrogramannya. Tribute solution. Selalu ingat, kenapa kita harus lakukan tribute solution? Supaya file yang lama itu terhapus dan digantikan dengan file yang baru. Begitu. Kemudian kita jalankan. Bersihkan CLS. Kemudian jalankan nama programnya. Enter. Nih, dari sini kita dapat dua baris. Baris pertama, nilai sama dengan 0 diserialkan. Kemudian baris kedua, nilai sama dengan 2 diparalelkan dengan 2 thread. Angka 2 ini didapat dari mana? Balik lagi ke programnya. Angka 2 didapat dari jumlah threadnya. Nih, OpenMP. Aktifkan set jumlah thread yang digunakan adalah 2 gitu. Jadi kalau kita ingin menggunakan jumlah yang lain bisa. Contohnya jumlah threadnya 4. Rebuild. Ulangin. Nih. Nilainya tetap sama, tetapi diparalelkan dengan 4 thread. Karena threadnya sudah ditetapkan di sini. Kemudian ada nilai tes, di mana tes yang pertama itu menggunakan 0 sebagai ini 0 nilainya. Kemudian ada 2, yang ini 2. Itu untuk program yang utama. Kemudian program tes di atasnya, jadi pada program ini dia akan memanggil fungsi tes yang ada di atas ini dengan memasukkan nilai 2 sebagai variabel nilainya yang bersifat integer gini. Jadi nilai itu akan dimasukkan ke dalam sini. Itu. Kemudian nih. Nah, begitu bentuknya. Itu untuk yang close if. Kemudian ada close less private. Hasilnya sama aja, tetapi pada last private ini akan dilakukan pembaharuan data setelah program dijalankan. Sama bentuknya seperti first private. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa googling atau kalian bisa lihat dokumentasi dari situs resmi OpenMP. Kemudian berikutnya itu ada no wait. Jadi pada close no wait ini dia akan menjalankan program dan menetapkan bahwa thread untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan itu dapat dilanjutkan tanpa menunggu thread thread yang lainnya. Jadi misalnya gimana gitu. Jadi pada close no wait, misalnya kita menggunakan 4 buah thread gitu, 4 buah prosesor. Kemudian pada prosesor itu, program ini ternyata pada prosesor ketiga gitu, pada prosesor A, B, dan C. Jadi pada prosesor ke C itu terdapat delay sehingga diperkirakan akan terjadi data yang terlambat diproses. Pada no wait ini, prosesor B ataupun prosesor A dapat melanjutkan prosesnya tanpa
perlu menunggu prosesor C selesai dengan paralelisasi datanya. Itu untuk no wait-nya. Untuk programnya akan kita jalankan sama seperti biasanya. Nih, bentuk datanya 1 sampai dengan 4 dan ini. Angkanya dapat dari mana? Oke. Jadi setiap angka ini itu terdapat perhitungan di dalamnya. Seperti 0 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 2 hasilnya 4, 3 kali 3 hasilnya 9, 4 kali 4 hasilnya ini. Kemudian pada yang belakang, ini belakangnya, itu adalah thread yang digunakan. Jadi pada Pragma yang ini dia menggunakan 3 thread, thread 0, thread 1, dan thread 2. Tapi bagaimana jika kita ganti size-nya menjadi 8? Save. Apa yang akan terjadi? Nih, yang terjadi. Jadi setiap thread akan menangani 2 kali perhitungan. Thread nomor 1, thread nomor 2, dan thread nomor 3. Bagaimana dengan 10 gitu? Kita tes. Kita bersihkan. Kemudian pindah ke atas. Nih, dia akan dijalankan dengan menggunakan 5 thread. 1, thread nomor 0, kemudian thread nomor 2, thread nomor 1, thread nomor 2, thread nomor 3, dan thread nomor 4. Begitu juga dengan seterusnya. Nih, dari mana kita mendapatkan nilai yang tadi? Nilai yang tadi itu ada di nilai C. Nih, jadi jumlah thread sama dengan C dibagi dengan 2. Jadi kalau size-nya itu ada 10, berarti menggunakan 5 buah thread. Kalau size-nya 12, menggunakan 6 thread. Begitu juga dengan seterusnya. Itu untuk yang menggunakan no wait. Berikutnya ada ini close num thread. Fungsinya apa? Itu tadi sebenarnya sudah kita bahas. Tetapi pada kali ini itu dia akan menggunakan pemrosesan secara paralel menggunakan thread 4 gitu. Save. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kita itu melakukan setup terhadap thread yang akan digunakan. Nih. Jadi dia akan melakukan perhitungan sebanyak 4 menggunakan 4 thread prosesor yang akan menjalankan program ini, di mana kan ada nih nilai I. Nilai I ini didapat dari ini. Kemudian pada thread yang menjalankan itu bersifat acak, tidak serta-merta bersifat berurutan thread 0, 1, 2, dan 3. Itu tidak. Karena apa? Karena prosesor akan terus menjalankan programnya tanpa henti selagi komputer itu berjalan. Nih, jika kita ulangin beberapa kali, dia terdapat urutan thread yang acak. 0213, 0123 kebetulan ini. Dia berurut ke 132, 213. Jadi, fungsi numThread ini adalah menentukan jumlah thread yang akan kita gunakan dengan menggunakan direktif paralel. Begitu. Next, berikutnya ini adalah menggunakan ordered. Ordered itu artinya untuk mengurutkan paralel yang akan kita jalankan. Nih hasilnya seperti ini. Jadi dia akan menjalankan program itu secara berurutan. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya itu dari sini. Urutkan example dari nilai minimalnya itu 0, kemudian nilai maksimalnya 100, di mana jarak masing-masing nilai adalah 5. Jadi dimulai dari angka 5, 10, 15, dan seterusnya seperti pada program ini. Berikutnya ada private. Private ini fungsinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu supaya memori
pada program ini tidak dibagi dengan thread-thread yang lainnya, sehingga pertukaran data antar thread itu diminimalisir. Kemudian ada schedule. Untuk hasilnya itu biasanya sama aja. Pada scheduling clause gitu atau clause schedule itu biasanya terdapat beberapa tipe, yaitu tipe dynamic, guide, routine, runtime, static, kemudian diikuti dengan size dari chunk-nya yang berapa yang akan kita gunakan. Untuk jenis-jenis schedule itu ada beberapa jenis seperti static, itu di mana dia akan menjalankan iterasi secara looping gitu. Kemudian dinamis, runtime, dan sebagainya. Itu akan untuk yang ini akan kita uji coba. Pastikan di sini, lihat. Di sini dia menggunakan dynamic. Kemudian kita rebuild. Kalau kalian lihat di sini bisa menggunakan shortcut CTRL alternatif F7 untuk rebuild. Kemudian kita jalankan programnya. Nih, hasilnya sama aja sebenarnya, tetapi proses dibaliknya gitu. Ini kita ganti jumlah chunks-nya menjadi 10. Kemudian nilai ini berapa? Nilai A kita buat 20, kemudian nilai B kita buat 50. Ini sebagai contoh. Kemudian kita jalankan dengan jenis dynamic. Nah, ini hasilnya. Hasil yang didapat itu bernilai double. Nih variabelnya, jenis tipe datanya itu double. Kemudian gimana kalau kita ganti dengan static? Hasilnya juga sama. Sebenarnya untuk tipe-tipe dari jenis clause scheduling ini kalian bisa cari-cari di internet mengenai parameter-parameternya yang digunakan. Berikutnya ada clause share yang dimana variabelnya itu data-data di dalam wilayah paralel. Kita copy dulu ya. Nih, jadi data-data di dalam wilayah ini, nih ingat ada terdapat beberapa bagian. Pertama ada fungsi yang bagian atas dan deklarasi. Kemudian ada bagian paralelisasi di sini ya. Setelah pragma OMP ini. Jadi fungsi di dalam wilayah ini itu akan digunakan secara bersama-sama, yang berarti akan dapat diakses oleh semua thread nomor 0, thread nomor 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Jadi secara default, semua variabel di dalam wilayah ini akan menjadi work sharing region gitu, wilayah kerja yang dapat terbagi gitu. Kecuali kita menggunakan loop iteration counter gitu. Save, kemudian rebuild. Hasilnya balik lagi, hasilnya juga sama dengan sebelum-sebelumnya. Tetapi yang berpengaruh di dalamnya adalah jenis-jenisnya. Jenis paralelisasi data, kemudian clause-nya seperti apa begitu. Mungkin sekian praktikum kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan atau memiliki kendala dalam praktikum modul 2 clause OMP ini, kalian dapat bertanya di kolom komentar. Nah, diusahakan pertanyaannya itu jelas. Oke, cukup sekian praktikum kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah Anda melaksanakan praktikum tadi, silakan Anda buat laporan dari setiap hasil percobaan yang telah Anda lakukan. Tulis dalam format PDF sesuai format yang telah kita sepakati.
Kemudian buat analisis hasil dari praktikum yang telah Anda lakukan. Analisis setiap eksperimen yang Anda lakukan. Ya, masing-masing clause tadi silahkan dianalisis. Terima kasih praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.